Selain ancaman serangan kelompok bersenjata, aparat kepolisian kini mengantisipasi modus baru serangan kelompok teror dengan menggunakan racun sianida dengan target anggota kepolisian. Seluruh anggota kepolisian diminta waspada terhadap penggunaan racun sianida untuk menyerang anggota kepolisian. Aksi terorisme di Jakarta beberapa waktu lalu membuka mata akan serangan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Masyarakat dan aparat diserang di saat yang tidak terduga. Namun serangan kelompok terorisme yang menyasar aparat kini dikhawatirkan memiliki cara lain. Tidak dengan senjata, melainkan menggunakan racun sianida. Melalui telegram rahasia yang beredar, dikatakan bahwa ada rencana aksi teroris dengan memberi atau mengirim makanan yang sudah dicampur dengan sianida dengan sasaran anggota polisi yang melaksanakan tugas di lapangan dan markas komando Polri. Penggunaan racun sianida bahkan disebutkan akibat terinspirasi dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang diduga diracun akibat sianida. Telegram ini kabarnya bermula dari himbauan Kapolri pada para Kapolda. Menanggapi ancaman ini, Polrestabes Surabaya telah mensosialisasikan kepada seluruh jajarannya untuk waspada. Itu dari Kapolri dalam bentuk SMS kepada para Kapolda, dan dari Polda menjabarkan dalam bentuk Telegram untuk diarahkan kepada jajaran Polda Jatim untuk mengingatkan kepada seluruh anggota yang berada di lapangan maupun di Mako ada rencana dari teroris untuk menggunakan sianida terinspirasi dari kasus Jessica. Teroris ini akan mengirimkan bentuk makanan yang sudah diracuni sianida kepada polisi yang di pos maupun yang di Mako. Sementara itu, anggota kepolisian yang bertugas di lapangan mengaku tidak khawatir dengan imbauan dari Kapolri itu. Anggota polisi mengaku harus lebih meningkatkan kewaspadaan saat bertugas dan bertemu dengan masyarakat banyak. Perintah pimpinan kita harus waspada dan berhati-hati kita sebagai anggota yang di lapangan. Anggota kita disarankan atau diperintahkan untuk berhati-hati dalam menerima paket atau berundis-berundis yang akan dikirim oleh masyarakat tidak kenal. Harus waspada, Mbak. Memang teroris itu ancaman bagi masyarakat dan bagi kita anggota Polri yang berpakaian dinas. Jadi ada himbauan seperti itu, kita juga berterima kasih. Jadi kita itu lebih berhati-hati lagi, kita bertugas di lapangan, Pak. Sebagai garda keamanan terdepan, polisi kerap menjadi musuh dari kelompok teroris. Oleh karena itu, peningkatan kewaspadaan dan pencegahan terhadap setiap tindak pidana terorisme harus diperketat. Tim Liputan Metro TV. Selain di Kepolisian Daerah Jawa Timur, instruksi juga diterima Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Barat. Setelah menerima instruksi dari Kapolri, Polda Sulawesi Selatan Barat telah mensosialisasikan dan juga mengingatkan seluruh anggotanya untuk waspada terhadap ancaman teror yang menggunakan sianida. Kewaspadaan memang resiko yang harus kita hadapi seperti itu, tetapi kewaspadaan akan senantiasa kita tingkatkan karena ini sudah warning untuk seluruh jajaran dari mulai ujung Aceh sampai Papua termasuk Sulawesi Selatan. Oh, berarti apa yang menjadi penegasan pimpinan Polri itu harus kita waspadai, kita harus tunduk. Pintu tol Cikudir 2 pasca ambruknya atap gardu tol tersebut. Maria Lizia Hasti akan melaporkan selengkapnya dari tol Cikudir 2 Bekasi, Jawa Barat. Maria, apa upaya yang dilakukan Jasa Marga agar beberapa pintu tol Cikudir 2 bisa dibuka kembali? Ya, Zilvia, selain perbaikan, upaya sementara yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga ini adalah menyangga pintu tol yang kemarin memang ambruk diterjang oleh angin kencang dan hujan deras. Kalau kita lihat, ini di sebelah kiri saya ada dua tiang penyangga coklat berukuran besar untuk menyangga atap tol. Kemudian di sebelah kanan saya, ini ada tiang penyangga yang sedikit lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelah kiri saya. Kemudian di tengah-tengahnya itu, Zilvia, di atap yang kalau kita lihat ambruknya itu kemarin parah dibandingkan dengan atap di kiri dan kanan, itu disangga oleh satu pintu tol. Nah,
Memang kalau dipikir-pikir Zilvia, keamanan dari pengguna jalan yang melintas di Gardu Tol Cikunir 2 ini bisa dipertanyakan. Namun pihak Jasa Marga sudah menjamin keselamatan dan keamanan pengguna jalan yang melintasi ini. Pihak Jasa Marga mengatakan sudah memikirkan sebelumnya untuk membuka pintu tol yang saat ini dari 15 pintu tol sudah dibuka 10 pintu tol. Dari sebelumnya bertahap 4 pintu tol, kemudian tadi pagi dibuka 8 pintu tol, sekarang dibuka lagi 10 pintu tol. Jadi otomatis hanya ada 5 pintu tol saja yang belum bisa dioperasikan seperti itu. Nah, tadi kami juga sempat mewawancarai pihak Humas atau Corporate Communication dari pihak Jasa Marga dan berikut adalah keterangannya. Salah satu jalur yang vital juga ya, menghubungkan antara Cikampek dengan Jakarta Lingkar Luar. Nah, dan ini juga untuk pelayanan kepada pengguna jalan kami gitu ya. Jadi artinya tentu kami sebelum membuka ini kami juga memastikan bahwa memang ini aman untuk dilewati. Sehingga memang belum semua lajur transaksi di gerbang tol ini kami buka, demikian. Zilvia. Maria, berapa lama waktu yang dibutuhkan Jasa Marga untuk memperbaiki keseluruhan atap gardu tol? Zilvia, perbaikan sementara saat ini masih dilakukan, namun untuk perbaikan keseluruhan itu tadi pihak Jasa Marga belum dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pihak Jasa Marga mengatakan ingin berfokus terhadap yang penting seluruh pintu tol ini dapat beroperasi terlebih dahulu karena memang perbaikan keseluruhan kalau kita lihat itu terbuat dari baja sedikit waktunya lebih lama. Sehingga memang saat ini diprioritaskan untuk membuka jalan tol semua, kemudian keselamatan dari para pengguna jalan tol karena memang kalau kita bandingkan kemarin atap yang dirasa tidak ada masalah itu bisa ambrol terkena hujan dan juga angin kencang, apalagi sekarang yang kalau kita lihat ada kerusakan yang bisa dibilang ini cukup parah, sehingga jika ada hujan atau angin kencang yang diprediksi nanti akan terjadi lagi, ini bisa rawan ambruk lagi begitu Zilvia. Demikian Zilvia untuk sementara yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Cikunir 2. Maria Lizia Hasri, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, banjir yang menggenangi tol Cikarang kilometer 34 dan kilometer 37 Minggu malam lalu pagi ini telah surut. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek dan sebaliknya sudah dapat melintas dengan normal. Gerbang tol Cikarang Timur yang sempat ditutup semalam juga telah dibuka dan dapat dilintasi kendaraan. Arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek dan sebaliknya pun terpantau ramai lancar. Banjir yang menggenang Minggu malam menyebabkan petugas kepolisian Polresta Bekasi Kabupaten menutup jalur kendaraan yang melaju dari arah Cikampek menuju Cikarang Pusat. Kendaraan dialihkan menuju gerbang tol Cibatu kilometer 34. Kepadatan pun terjadi mulai kilometer 37 hingga kilometer 47. Penutupan terjadi dari pukul 5 sore, namun jalur kembali dibuka pukul 9 Minggu malam. Banjir yang terjadi semalam disebabkan oleh hujan deras yang mengakibatkan debit air di Situ Alam Sari meluap dan membuat tanggul jebol. Untuk mengantisipasi hal ini agar tidak kembali terjadi, PT Jasa Marga akan berkoordinasi dengan pihak pengembang untuk memperluas penampung Situ Alam Sari dan membenahi sistem drainasi tol agar dapat menampung genangan air saat hujan deras. Kalau yang sebelah kiri ya. Tim Basarnas mengevakuasi warga yang terjebak banjir di kawasan perumahan Kabupaten Kampar Riau. Pakai dia apa itu, Bu? Wah, ini naik tinggi. Juga ada orang Anggota Basarnas menyelamatkan warga yang sudah 2 hari terjebak dalam rumah karena tidak ada perahu untuk keluar dari lokasi banjir. Satu persatu warga dievakuasi dalam permukiman penduduk yang terendam. Ketinggian air di kawasan perbatasan Kampar Pekanbaru mencapai 2 meter. Tim evakuasi memindahkan warga ke lokasi aman dengan menggunakan perahu karet. Selama 1 bulan terakhir, kompleks Geraha Kualu sudah 2 kali dilanda banjir. Keselamatan warga semakin terancam karena ketinggian air terus bertambah. Udah. Orangnya tadi? Oh, tapi tidak boleh ke sana. Biarkan orang kenal. Kawasan awak sih kok. Biar dayung.
Pemirsa, luapan Waduk Jati Gede yang merendam akses utama dari Sumedang menuju Garut dan Tasikmalaya semakin tinggi. Sementara itu, warga dari 3 desa di Kecamatan Seirampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara mengungsi di posko pengungsian BPBD akibat banjir. Trianisha memantau langsung dari Sumedang, Jawa Barat, dan Wilson Purba dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke Trianisha terlebih dahulu. Nisha, bagaimana kondisi jalan yang terendam air luapan Waduk Jati Gede saat ini? Ya, Zilvia, kondisi Jalan Cimuja di Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat saat ini ketinggian air terus bertambah seiring dengan hujan yang turun terus-menerus sejak kemarin dengan intensitas yang cukup tinggi. Pada saat ini ketinggian air berada di kisaran 1,5 meter. Jika kemarin ada jembatan di kawasan ini yang belum terendam air, namun pada siang hari ini jembatan ini sudah mulai terendam air. Kemarin juga masih ada kendaraan-kendaraan berukuran besar seperti bus dan truk yang masih bisa melewati jalan ini. Namun pada hari ini sudah tidak bisa lagi dilewati kendaraan, baik itu kendaraan kecil maupun kendaraan besar sama sekali, karena di bagian dalam di Jalan Cimuja ini sudah lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, karena ini tidak hanya disebabkan oleh hujan yang turun terus-menerus, tapi juga ditambah dengan air luapan dari Waduk Jati Gede dan juga aliran sungai dari Sungai Cimanuk yang membuat Jalan Cimuja di Kecamatan Dharma Raja ini ketinggian airnya terus bertambah tinggi. Dan Jalan Cimuja ini merupakan akses utama dari Sumedang untuk menuju ke Garut dan Tasikmalaya. Namun akibat ketinggian air yang terus bertambah sampai saat ini akses ini menjadi lumpuh total, dan warga dan juga kendaraan-kendaraan yang terbiasa melintasi jalur ini harus berputar untuk menuju ke Garut ataupun Tasikmalaya melalui jalan perkampungan Desa Neglasari, nanti akan keluar di Jalan Sumeneb